Pencitraan adalah ketika panggung depan dan panggung belakang tidak sama. Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda masih ingat nggak dengan iklan yang sudah cukup lama banget gitu ya, yang kalimatnya sebenarnya sederhana tapi itu dalam banget, mungkin sampai sekarang juga sering kita ungkapkan gitu ya. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, kalau Anda ingat-ingat gitu ya pertemuan-pertemuan Anda dengan siapapun, first impression-nya tuh gimana sih? Apakah ada orang nggak ada, besok-besok nggak kepengen lagi ketemu sama orang yang kayak gini gitu. Atau ada Anda menemukan orang-orang yang merasa bahwa kok kayaknya saya kayak udah kenal sama kamu tuh kayak udah lama banget ya. Padahal baru pertama kali ngobrol loh. Ada nggak tuh pengalaman-pengalaman Anda yang kayak gitu? Tadi saya sempat bertanya kepada Pak Arfan soal, Pak, apa sih bedanya kita ingin merumuskan, kita ingin dikenang sebagai apa dalam proses tadi ya, kita ingin diingat seperti apa dengan pencitraan, Pak Arfan. Silakan Pak. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali ini Mbak Ola. Ya. Dan ini saya kira perlu dipahami oleh semua orang ya. Apa itu yang namanya pencitraan? Pencitraan adalah ketika panggung depan dan panggung belakang tidak sama. Oke. Itu aja. Ya. Jadi kalau saya di panggung depan dan saya di panggung belakang itu berbeda, itu namanya pencitraan. Ya, saya di panggung depan kan sebagai seorang motivator yang selalu membawa kebahagiaan, cinta kasih, kan seperti itu. Itu di panggung depan. Nah, pertanyaannya panggung belakangnya seperti itu enggak? Kalau panggung belakangnya seperti itu juga, itu namanya realita. Itu namanya kenyataan. Tapi kalau panggung belakangnya berbeda, itu namanya pencitraan. Jadi memang kita yang muncul di panggung depan ini kan memang kita yang terbaik kan, seperti itu kan. Nggak mungkin ada orang yang ingin memunculkan di panggung depan itu memunculkan dirinya tuh sebagai orang yang tidak baik, tidak semangat, kan nggak mungkin. Tidak ada yang mau kan di panggung depan tuh selalu memunculkan dirinya yang terbaik. Inilah wajah saya yang terbaik, itu inilah nih gitu. Itu di panggung depan. Tapi di panggung belakang orang akan muncul dengan wajah aslinya gitu. Dengan wajah yang sejelek-jeleknya dia akan muncul. Sejahat-jahatnya dia akan muncul gitu. Jadi melihat orang itu sesungguhnya jangan dari panggung depannya. Tapi mari kita lihat dari panggung belakang. Nah, masalahnya bisa nggak kita melihat dari panggung belakang? Kan sulit. Ya, gitu ya. Nah, itulah sebabnya tadi saya mengatakan dalam hubungan antar manusia itu ada yang namanya independensi, ada yang namanya interdependensi. Ketika hubungan kita dengan orang lain itu independensi, itu orang akan sulit melihat panggung belakang kita. Karena kita ini mandiri. Ya, terhadap rekan-rekan bisnis kita. Yang namanya rekan bisnis itu kan tidak tahu keseharian kita seperti apa kan begitu. Yang namanya rekan bisnis itu kan tidak tahu Arfan Pradiansyah itu kalau lagi marah kayak apa. Kalau Arfan Pradiansyah lagi galau itu kayak apa. Kalau Ola Nurlija tuh lagi marah tuh kayak apa. Kan nggak tahu mereka. Mereka yang lihat, oh Mbak Ola yang tersenyum, Mbak Ola yang selalu ceria, kan begitu. Nah, tapi semakin ke belakang, nah ini makanya jadi lebih sulit. Ya, bagaimana kita berada di tengah tim kita di kantor. Orang-orang itu yang paling melihat kita, melihat Arfan Pradiansyah kalau lagi marah. Melihat Ola Nurlija itu kalau lagi galau itu kayak apa gitu. Kan mereka yang melihat gitu. Apalagi yang lebih belakang lagi adalah keluarga kita. Lebih dalam lagi tuh ya, ruang lebih dalam lagi. Jadi nanti kita harus menyusun itu untuk setiap stakeholder itu beda-beda Mbak Ola. Kalau tadi saya sudah kasih contoh ya, misalnya untuk orang yang membaca buku saya, customer audience yang mendengarkan motivasi saya itu beda. Yang penting bagi saya mereka merasa Arfan Pradiansyah itu mencerahkan, menginspirasi, membuat semangat, membuat happy. That's all, itu sudah cukup. Tapi maju ke dalam lagi, ke panggung dalam sekarang. Teman-teman di kantor, kan berarti lebih dalam lagi kan. Saya cuma ingin mereka mengenang saya dua. Arfan itu orang yang sangat peduli dan juga demanding. Karena ini berkaitan dengan kinerja. Nah ini, kalau berkaitan dengan kinerja kan, kalau saya oke-oke saja, permisif gitu, saya tidak ingin dikenang sebagai seorang leader yang permisif. Apapun prestasi orang, saya oke-oke aja. Dan kemudian itu dikenang sebagai orang baik. Bagi saya itu bukan orang baik. Saya ingin dikenang sebagai orang yang peduli,
dan juga demanding. Ya gitu. Jadi menuntut, kamu harus prestasi. Nggak boleh kamu gini-gini aja, kamu nggak tumbuh ini, kamu nggak growing ini. Tapi juga peduli. Gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, lebih dalam lagi nanti, panggung yang lebih dalam lagi adalah keluarga. Ya, jadi ini akan lebih emosional lagi nanti saya bisa menangis gitu kalau saya menyampaikan ini gitu. Jadi sebagai ayah misalnya, saya ingin dikenang seperti apa gitu. Ya, oleh anak-anak saya, oleh ketiga anak saya. Saya ingin dikenang sebagai ayah yang mencintai, membuat anak-anak itu merasa aman gitu. Ya, ayah yang selalu menyayangi gitu. Yang mencintai tanpa syarat. Itu aja. Gitu ya. Sebagai suami misalnya kepada istri saya ingin dikenal sebagai suami yang setia misalnya. Sebagai suami yang penuh cinta misalnya. Suami yang selalu mendukung gitu. Apapun yang terjadi pada istri saya selalu mendukung. Selalu berada di sebelah dia gitu. Jadi ini udah lebih dalam lagi Mbak Ola. Sebagai anak yang seperti apa? Sebagai menantu yang seperti apa gitu. Nah, itu kita harus rumuskan itu semuanya. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, rumusan itu nanti akan memimpin kita gitu. Oh, saya harus bertindak seperti ini. Katanya ingin dikenang sebagai ayah yang menyayangi. Kok marahnya kayak gini gitu. Katanya ingin dikenang sebagai atasan yang peduli. Kok perilakunya seperti ini di kantor gitu. Kok begitu ditanya sama orang-orang di kantor, nggak ada satupun orang yang mengatakan saya orangnya peduli. Misalnya begitu. Itu kan sebuah feedback yang sangat memukul gitu. Tapi juga feedback yang akan membuat kita akan berubah gitu. Jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Itu Mbak Ola. Jadi ini penting sekali gitu. Kalau kita bisa merumuskan kita ingin dikenang seperti apa, itu kita akan jadi orang yang sangat baik Mbak Ola. Interesting. Membuat rumusan kita ingin dikenang sebagai apa. Ini berarti Pak Arfan juga dalam pengertian yang berbeda ingin mengajak kita untuk hidup tidak biasa-biasa saja, tidak yang ordinary, tapi harus extraordinary. Begitu nggak sih Pak Arfan? Betul sekali Mbak Ola. Betul sekali. Jadi yang paling penting itu adalah apa yang orang katakan tentang kita ketika kita tidak ada. Ini perlu digarisbawahi ya. Betul. Apa yang dikatakan orang tentang kita ketika kita tidak ada. Kalau kita masih ada bersama mereka, ya mereka akan bilang, oh kamu baik, oh kamu perhatian, kamu peduli. Ya itu di depan kita gitu. Coba deh, ketika kita tidak ada. Apalagi ketika kita tidak ada untuk selama-lamanya. Betul. Jadi kalau saya selalu melakukan perenungan gitu. Jadi saya membayangkan gitu, style musik gitu ya. Cari tempat agak menyendiri gitu. Style musik mungkin hanya 20 sampai 30 menit. Kemudian saya bayangkan kalau saya meninggal, Mbak Ola. Ya. Kalau saya meninggal dunia itu nanti ibu saya ngomong apa ya tentang saya? Ayah saya ngomong apa ya tentang saya? Istri saya ngomong apa ya tentang saya gitu? Mertua saya ngomong apa ya tentang saya gitu? Anak-anak saya ngomong apa ya tentang saya? Saya tulis itu semuanya. Tim member saya di kantor ngomong apa ya tentang saya? Saya tulis itu semuanya. Nah, kemudian pingin nggak saya seperti itu? Pingin. Nah, kalau pingin, alhamdulillah, saya masih hidup. Saya masih punya waktu untuk menciptakan emosi-emosi yang tadi saya sudah tulis itu, Mbak Ola. Dan dengan melakukan itu, saya akan terdorong jadi orang baik. Jadi setiap mau datang ke kantor, ingat, oh saya mau jadi orang yang peduli, perhatian. Tapi di lain pihak, saya mau jadi orang leader yang tegas dan juga menuntut. Tapi saya ingin dilihat juga sebagai orang yang peduli, perhatian, care sama orang lain gitu. Jadi berangkat ke kantor itu sudah dengan mindset seperti itu. Sampai kantor dengan berbagai masalah, saya tetap bisa mempertahankan mindset itu gitu, Mbak Ola. Baik. Kan nanti itu menjadi kenyataan. Baik. Jadi penting ya untuk merumuskan ini, mengingatkan kita bahwa kita nggak boleh sekadar hidup saja. Ya, sekadar hidup saja. Pak Arfan, saya ingat ketika dalam sebuah sesi ya, Pak Arfan itu bertanya, pas waktu itu di tim saya ya, Pak Arfan bertanya, mau ngecek ini kita pakai topeng apa enggak sih? Nah, saya dengan Pak Arfan tadi mengatakan kita ingin dikenang seperti apa di keluarga, seperti apa, nanti kita bersikapnya seperti apa di luar, ketemu klien kita bersikap apa. Apakah itu tidak berarti bahwa kita kemudian menggunakan topeng-topeng yang berbeda? Ya. Nah, semestinya Pak Arfan, otentiknya kita itu harus seperti apa sih di depan semua orang? Atau memang jangan otentik ya, karena di setiap tempat
tentu ada perbedaan-perbedaan. Bagaimana saran Pak Arfan? Ya, pakai topeng atau lepas topengmu? Seperti kata Peter Pan.